Iya. Chan, lo ngerasa tua gak sih di sini? Kagak. Enggak. Udah 29 gitu. Umur cuma angka Dani. Enggak. Apa sih yang lo rasain menjelang 30? Disorientasi kan ada fase hidup. Ada lah pasti. Apa jadi 0 ke 10 ya kita bagi babak kehidupan misalnya 0 ke 10 10 ke 20 gitu kali ya, terus 20 ke 30 lah gitu pas aja itu. Katakanlah 0 sampai 10, apa yang lo ingat dari masa-masa itu? Ya happy anjing, anak kecil ngapain sih, main-main doang. Main di sawah ya? Kagak. Di mana? Di ini. Lo gak ngerasain anjing main di sawah? Sawah habis deh, sawah habis apa? Kagak. Lo kan di Cianjur kecil ya? Cuman kan gua bukan tukang beras. Kan beras Cianjur ada tuh. Ada. Gua mainnya di kali, cenang tuh nggak lu cenang? Canang ini penyakit kulit. Borok. Iya. Iya. Terus ada nanahnya gitu. Iya. Terus. Oh, lo ini budukan itu ya? Buduk. Kagak, tapi gua nggak nyampe. Di mana? Cenangnya di apa? Di kali tangan, di di kampung tangan. gua tuh masih putih. Di tangan ya? Enggak nyampe cenang. Temen gua banyak yang cenang, cuman mereka emang jorok. Gua dari kecil kayaknya jarang main sih. Ya main maksud gua nggak nyampe jauh ya. Apa yang berkesan gitu? Ya nyari belut. Gua pernah digigit belut. Anjing. Gak ada orang digigit belut anjing. Gua nggak tahu itu belut, nggak tahu apaan. Belut mana ada giginya? Kan digigit nggak mesti ada gigi. Oh. Kan bisa pakai bibir. Kayaknya lagi sange itu belut. Tangan gua jadi ada kayak, gua nggak tahu belut atau apa gitu. Gua mau ambil dicaplok. Anjing kaget. Gede dong belutnya. Lumayan. Segini lah. Lo pakai urat gitu ya? Iya, cuman waktu itu belutnya bener-bener nongol gitu. Berarti lo main di sawah, belut sawah apa belut kali? Belut kali. Oh di lubang itu bukan belut namanya kalau di gua lubang. Lubang. Lubang mah ya, lubang. Bukan namanya lubang. Kalau di kita tuh belut gede gitu. Iya, dicaplok. Kalau belut itu kan Terus? biasanya identiknya di sawah. Kalau lubang itu di kolam, kemudian di kolam ini kolam kampung. Iya. Terus gue punya tetangga nonis, Non Islam. dikasih daging babi. Pernah lo waktu itu ingat ya? Tapi enggak. Jadi dia masak nih. Ternyata aroma daging babi itu enak. Enak kan? Iya wangi, semerbak gitu. Terus dia merah gitu kan. Dagingnya apa baunya? Emang bau berwarna. Lo kan ngomongnya dari wangi, kenapa jadi Iya, merah? terus Daging warnanya ya maksud gue kalau gue udah ngomong merah ya lu tahu warna itu. Nah, iya emang warna merah. Nah terus gue mau nyobain tuh, cuman dilarang sama dia, jangan, ini daging babi gitu. Mak aja, Jadi mak aja yang makan. kok emas sih? Itu Temen Iya teman. Oh, ada jadi yang seangkatan. nggak diantar ke rumah. Enggak, Berarti bagus. gua main di rumahnya. Bagus dong teman. Ya bagus kalau dia Toleran. mungkin bisa ditampol sama ibu gua. Ibu gua lumayan keras kan, Padang nih. Secara agama juga keras. Bukan keras lah, berprinsip. Ya berprinsip. Kalau keras kan identiknya apa? Gitu. Radikal sebenarnya ibu gua tuh. Dia mengakar. Kayak gitu. Bye. Makanya gue agak bingung kenapa ada konflik agama. Gue di kampung tuh, jadi gue kan kayak di komplek orang Minang gitu. Ada orang Chinese, ada orang Kristen. Gak pernah berantem. Akur-akur aja kan? Akur-akur aja, bahkan ada tuh dia orang Belanda, cuman Chinese. Waktu meninggal yang bantuin ya orang-orang Islam. Terus orang Islam kalau meninggal. Waktu bokap gue meninggal juga keluarga mereka bantuin. Oh berarti bokap lu meninggal waktu kecil? Waktu bokap gue kecil gue nggak lahir dong. Bukan, ya kalau lo belum lahir kan. Waktu gue kecil. Waktu lo belum lahir mah lo juga gak bakalan diundang di bapak lo sama emak. Iya lu parah, lu nggak datang pernikahan emak gue. Gue baru ingat lagi. Jadi kalau nanti lu nikahan gue nggak datang, ya lu aja nggak datang. Bokap gue nggak nikah.
Nah, oh berarti mungkin salah satu yang berkesan di umur rate 0 sampai 10 tahun itu lo ditinggal bapak. Ditinggal bapak gue nggak dapet kesan Karena memang masih kecil itu. Iya, gue belum ada memori yang tersimpan sih. Katanya harusnya, cuman Oh lo berarti gak punya gambaran bapak berarti? ada Bapak orang? bapak Bakoy sama bapak TB. Bapak TB di mana? Di Jonggol. Tahu aja gue itu. Kalau itu ada apa? Itu film dulu aja. Apalagi waktu Banyak anjir gua. Gak punya beban hidup di 0 sampai 10 tahun. Enggak sih, gua nggak pernah Kayak ngerasain maksud gua disuruh tuh- jadi manusia silver sama mama gua. Enggak, maksud gua tuh kan lo sekolah pengen beli apa itu jadi masalah, gak Enggak. mau beli apa gitu. Lo berkecukupan berarti itu. Alhamdulillah lah. Maksudnya kalau gua mau apa-apa ada aja gitu jalannya, maksudnya kayak. Tapi gua pernah waktu itu gua ulang tahun. Gua nangis di pasar. Gua lupa umur berapa, cuma SD lah. Gua mau jam tangan Kenki. Cuman ya itu ibu gua masih bisa lah buat beli barang. Terus nangis gara-gara apa? Gara-gara gua mau jam itu, cuman sama ibu gua nggak boleh. Gak boleh, karena itu jam Ternyata dinding. itu surprise. Jam dinding itu. Bukan. Apa? Itu jam gadang. Gede banget kan. Akhirnya surprise dibeliin dong. Iya, dibeliin. Sama oh iya waktu kecil itu. Kok ibu lo katanya agamanya kuat tapi ngerayain ulang tahun? Milad kali ya, bukan ulang tahun namanya. Enggak, Milad. memberi hadiah kan bukan berarti harus merayakan. Ngerayain mah ngundang teman-teman. Itu enggak, cuman kayak kok apa ya? Karena gua anak bungsu kali ya. Pokoknya kayak gue ulang tahun ya dibeliin Black Forest kayak gitu-gitulah kue. Kalau gue minta tuh dikasih kayak gitu. Umur segitu lo ngerasain beli mie gemes gak sih? Dan mie gemes itu mewah. Iya. Gue dulu umur segitu doyannya bukan mie gemes, ngegadoin bubur sun. Bubur sun. Tahu ya. Yang buat bayi Iya, iya. enak sumpah. Gitu ya, ditohtor. Iya, digadoin tuh enak. Digado gitu ya. Yang rasa kacang hijau kalau nggak salah. Terus ngerasain beli coklat yang dibungkus kecil, dicopot dari ini, kemudian ngebukanya susah. Coklat 50 Coki-coki. perak kan? Enggak coki-coki. Kalau coki-coki mah plastik panjang. Nggak tahu. Enggak tahu ya. Beda kan kamu gitu. Kayaknya nggak masuk. Terus ngerasain Pensil Inul dulu. Terus ada pensil narkoba namanya. bukan. Yang wanginya yang Ya sebelum itu ditawarin gak sih ada pedagang ke sekolah lu, kemudian harus beli penggaris yang penggaris itu bulat-bulat, kemudian untuk ngegambar gitu. Terus dipaksa beli. enggak. Ya. Ada penggaris yang keren tuh. Penggaris yang bulat kayak gerigi. Iya. Cuma gue nggak pernah dipaksain beli kayak gitu. Oh, kalau gue mah ada ininya kayak setiap kulit tuh wajib beli. Dan gue gak kebeli. Ya dulu main lotre paling kecil mah. Oh, narik kenur. Iya. Narik kenur ya, yang kenur kuning gitu. Iya. Di tukang agar tuh. Itu gue tahu pasti gagal gimana juga. Ada triknya ternyata. Ada. Kesel tuh. Ternyata yang ada hadiahnya itu benangnya kecil di bawah lagi ya. Iya. Nggak ditonjolin. Sudah. Enggak, kalau naik angkot berapa ongkos? Kalau gue Nah, masih 200 perak kok. dulu itu nyokap. Dulu gua kalau sekolah itu dikasih gopek. Oh iya, gopek gede. Dan gak naik angkot, jalan kaki. Karena kalau naik angkot gua nggak bisa jajan. Oh, pengen jalan kaki aja. Jauh itu. Dapat sih kalau buat orang kampung. Lo gua pernah ya. konflik gak sih sama guru SD atau MIO? Enggak. Pernah gue. Apa coba? Kan gue masih pakai sendal ya. Nah, Kan anak kecil biasanya lempar-lempar sendal ke atas itu gak jelas ya. Apaan sih siapa? Guru tuh lagi ngediktet loh, lagi nyatet apa lah ya. Terus kita tuh main-main sendal orang di atas atas itu. Dia lempar biasa gitu kayak kalau sekarang tuh lempar toga. Kalau dulu gue lempar sendal jepit. kenapa lu sudah lu? Tahu gak sendal jepitnya gimana? Kenapa lah gue? Dan gue digepak. Gak sopan katanya. Dan untungnya gurunya itu masih ponakan, itu masih saudara sama gue, masih ditolerin lagi. Gua nggak pernah konflik sama guru. Apalagi konflik di sekolah waktu SD. Ya paling sama teman. Dan gua nggak pernah berantem.
gue tuh culun lah. Culun ya, gak berani apa-apa. Iya karena kan basicnya gue pendiam kan. Jadi kayak gue lebih dari dulu kalau berantem, kalau kesel gitu, gue lebih sering mendem, akhirnya nangis. Gue mau nanya, lo kan SD berarti udah gak ada bapak ya? Ada bapak kelas. Enggak, bapak kandung lo. Nah, biasanya kan kalau ceng-cengan itu di SD itu kan ceng-cengan bapak ya, ditulis di bangkunya gitu. Kalau gue ke bapak gue ke Saripudin, anak si Sarip. itu sampai kita ngambil rapot teman kita untuk coba ngecek apa nama bapaknya itu. Lo ngerasa dicengin gitu, terus nangis gitu banyak. Enggak, gue yang dicengin emak gue. Kan gak ada bapak. Emak gue, nama emak gue kan Yusneti. Dipanggilnya Net. Yusneti. Oh Neti. Yusneti. Padang kan, dipanggilnya Net. Jadi setiap main poli itu ya udah. Emaknya Sisan. Masa jadi Net mah gue. Dan emang baik sih teman-teman gue dulu ya. Karena gue pendiam, biasanya kan orang pendiam enggak. Kalau dulu bully enggak terlalu ini kali ya. Gak ada istilah bully ya, ceng-cengan aja. Sekarang aja di istilah bully. Jarang dibully karena gue bukan orang yang asik sebenarnya. Biasanya kan orang yang dicengin umur SD gitu lo udah ada rasa-rasa ke teman kelas atau dijodoh-jodohin gitu. Lope itu kali kan waktu itu, bukan lope. Ngerasa gak sih? Dani kali siapa gitu. Nah lo sekarang kan istilahnya lope ya, pakai istilah lope ya. Kalau dulu kali lo ngerasain gak sih? Kalau di gue mah kan Dani kali siapa. Nah kali itu pacar siapa? Dicie-cie. Gua itu dulu nggak pernah ada di jodoh-jodohan karena ya itu biasanya kan orang yang dari SD lah ya, yang udah kelihatan jagoan di kelas tuh pasti dia yang paling dekat sama cewek. Nah gue itu di kelas umur gue paling muda, makanya nganggapnya ade aja sama gue gitu kan, bukan yang setara gitu. Gak pernah ada ini. Bahkan kalau misalkan gue pernah tuh dibully, yang belain cewek. Jadi kayak gue anjing, gue gak punya harga dirinya, dibelinya sama cewek. Ada dulu gue masih inget sih, yang sering belain gue tuh si Ria. Namanya Ria Leho. Masih ada. Dia lehoan dulu. Iya. Nyampe kelas 5 SD masih lehoan. Nonton Leho gitu. Nonton Leho. Banyak lah. Siap Mas Dani. Itu bisa buat benda buku. Siap. Buat anak sekarang tuh meeting, kan ada TV juga. Siap. Pokoknya disiapkan. Bakal banyak acara antar. Siapkan lah. Keren ini. Mangga. Ada dulu Ria Leho. Oh udah ada istilah ya. Jadi orang dipanggil itu karena kebiasaannya ya. Isan Conge. Enggak ada. Ada gak Isan Conge? Ada si Conge. Ada siapa? Cuman dia congean, cuman karena badan dia kecil dipanggilnya Pakel. Oh Pakel. Lu tahu Pakel kan? Pakel, mangga kecil. Panggilnya Pakel. Tapi dia preman. Oh jadi iya. Bapaknya Kang Sayur. Letik Wandi. Namanya Wandi. Tapi dia jagoan. Wandi dipanggil enggak Wandi Pakel kan, udah Pakel aja kalau itu. Pakel. Ada ya masa kecil gua dia habisin main bola. Terus lo nabung gak sih? Ada buku tabungan? Ada ya? Ada. Terus kalau gak nabung itu ngerasa malu gitu? Kalau gue kan jarang nabung ya, meskipun yang lain kan nabung itu 700, 800 gitu kan. Kalau pokoknya kalau tabungannya itu stabil 2000 itu pasti keturunan kaya aja. Iya. Nah gue kalau nabung 100, 200 itu malu. Mendingan gak nabung sekalian. Gue dulu nabung gope. Cuman karena gue satu sekolah sama kakak gue yang nabungin. Emak gue nggak percaya ke gue kalau sidang duit. Lo ada kecenderungan korupsi ada kecil ya? Bukan. Kan dipercaya. Bahkan kalau lebaran misalkan dikasih THR ke tangan gue tuh cuman sepertian detik, habis itu udah pindah tangan nggak tahu. Karena lo takut gak amanah gitu ya? Ya sama ya, itu investasi lah. Mak gue tuh bukan pelit, cuman perhitungan, memperhitungkan masa nanti sekolah. Sebenarnya gak mau generalisir ya, tapi memang rata-rata begitu ya. Iya. Bangsa lo itu. Iya. Terus lo ngalamin gak sih waktu kecil, waktu di sekolah gitu ya? Kan masih bangkunya papan ya, bangku papan yang ada lubang di bawah gitu ya. Lubang terus kita coret-coret gitu ya. Terus kemudian waktu istirahat jam 10 sampai jam 11 kurang gitu. Kita itu apa tatalu itu apa ya? Ngadulag gitu.
Jadi Pak, kita cari apa? Cari bangku yang ngebas gitu. Iya. Iya. Lo nggak ngerasain? Iya. Terus yang lain tuh bawa sabu gitu. Iya. Serasa anak deh, anak deh. Lagu apa waktu itu? Kalau gue masih Salon Seven. Seberapa pantas Zaman Salon Seven. Cuman kadang ngadulak tanpa musik. Kalau gue memang harus ada musik. Oh, nggak ada selain itu, selain Iya, maksudnya nggak suara. mesti nyanyi gitu. Ngadulak aja udah budak-budak. Dan semua itu serasa jadi anak band semuanya. Iya, pasti. Ada yang naik ke bawah, bawa apa aja di Ada bawah. yang lepasin pulpen di gini-gini sampai kotak-kotak apa. Tapi jadi aransemen gitu. Iya. Gak tahu sekarang di kampus gak bisa karena gak ada bangku. Iya. Langsung kursi. Susah. Lo ngerasain itu ya? Sama ya bangku itu fungsinya buat nyontek sebenarnya. Lo pernah ngerasain sekolah di lantai 2, terus kemudian di lantai 2 itu bukan keramik tapi papan. Oh enggak. Terus kemudian di situ harta karun banyak karena pulpen masuk ke situ. Nah kita tuh kadang-kadang kalau mau ada guru tuh ini ngintip ke bawah gitu kan di antara dua papan itu. Karena kan ada jeda di situ, ada celah. Kalau ada pulpen, ada kreatif di situ bisa berburu kalau di kelas gua. Kalau lu gak pernah gitu? Gua kalau sekolahan satu lantai, nggak nyampe 2. Paling TPA sih yang 2 lantai. Oh TPA mah lo masih kecil banget itu. Gua TPA nyampe kelas 6 SD. Dah, belat kan? Bukan belet, emang itu kayak Dihususkan. TPA itu, iya kayak khusus buat Oh, SD. karena iya tahu Bang. Karena memang di TPA juga ada kelas-kelasnya kan. Jadi itu yang sekolah sore ya? Iya. Dari jam 2 lah gitu atau iya Dari jam 2. 3 lah nyampe jam 5. Kayak emang khusus buat ngaji, belajar tajwid. Yang sekarang gua nggak dapet tuh ilmunya sama sekali. Iya, gue ngerasain itu. TPA. Apa ya? Ya kayak ngaji biasa, bukan belajar ikro doang. Jadi nanti lu di kelas 3 tuh targetnya udah bisa baca Quran kayak gitu. Apalagi pas lu zaman sekolah. Ingatan gua itu yang sampai sekarang lumayan inilah ya. Gua pernah ke Sebor ini ST rambut. Jadi gua lagi duduk, jam istirahat itu duduk di bawah bangku lah. Ada cewek kesenggol ST-nya kena rambut, anjing keras banget itu. Gak enak, sumpah kena ST itu. Jadi keras rambut. Mana baju, lengket semua. Sama itu gue pernah cerita juga kayaknya kalau. Cuman itu gue belum SD ya, masih umur nggak ada otak, nggak ada pikiran. Gue pernah beli jagung terus di depan rumah gue tuh kan ya kampung biasa lah ya, ada ayam, ada tai ayam, gue colek gue makan. Jadi colenak. Dan itu pahit anjing. Lu pernah makan tai ayam anjing? Enggak, pikiran lo di mana itu kalau makan tai ayam? Nggak ada pikiran anak kecil mah. Enggak ada. Nggak ada lah. Lo ujung-ujung nyoel aja penasaran gitu. Iya penasaran. Lo lagi eksperimen atau memang apa? Tahu itu masih anget-anget kata ya. Gua coy aja anjing gitu. Nah itu gua diceritain sama ini gua kan. Sama tetangga gua. Nih lo dulu di sini lo. Bawa jagung bakar. Cipanas kan banyak banget tuh tukang jagung bakar. Oh, karena di Cianjur ya, banyak. Dari dulu terus lo memang colek tai ayam. Anjing itu malu banget gitu. Ya kecil ya paling kekonyol-konyolan kabur sutan, pernah tuh gua. Tahu kan kabur sutan? iya, berak di celana. bukan di celana. Dan itu malu. bukan di celana. Kalau masa gua Kayak berat gitu pantat tuh. Kalau buka di celana itu. Lo ngalamin pesantren kilat pasti ngalamin lah ya. Pesantren gua. Pesantren kilat. Kalau Ramadan itu berburu tanda tangan khotib Jumat Ya. gitu ya. Sholat duhur juga berburu imamnya. Kalau gua dulu cuman taraweh sama kultum. Subuh. Kalau gue memang sholat duhur juga harus berburu. Gue bingung tuh kalau misalkan sholat duhur sendirian. Dan kita gak berani tanda tangan sendiri ya mah. Iya. Gak berani. Bahkan gua nggak berani buat minta tanda tangan. Kadang gua minta tolong kakak gua. Oh, buat tanda tanganin ya. Iya ke khotibnya. Malu banget
gue dulu nyampe sekarang sih sebenarnya buat minta kayak gitu aja gue nggak berani. Jangan kan misalkan gue datang ke Kalau itu berarti kalau lu tuh shy boy gitu ya. Ya shy boy. bisa dibilang gitulah. Kayak misalkan gue telat nih sholat, terus kan biasa masjid tuh depan cewek, depan cowok, belakang cewek kan, dan cuma di-sekat gitu. Cuman pas lagi diri kan kelihatan tuh yang bagian cowoknya. Gue buat lewat aja kayak berasa diliatin semua orang. Jadi takut gitu, mendingan nunggu pada sujud baru gue jalan. Terus lo waktu kecil ngerasain gak sih habis beres sekolah ganti baju misalkan, kemudian janjian sama temen main ke sawah atau kemana, ke hutan lah ya kalau belum kemana gitu. Terus kemudian manjat pohon sampai sore gitu, sampai mau maghrib tuh di pohon aja kita ngobrol nyari posisi enjoy di pohon itu. Pernah? Enggak. Pohon orang? Kalau gue ngerasain sih. Kan gue pemalu dan. Oh pemalu ya. Lo memang bukan si bolang ya. Gue kalau cabut ya buat main bola. Oh. Kalau main bola hayu, kalau cuman buat ngobrol bingung nggak ada topik ya. Gue sama lu juga sering nggak ada topik. Iya, emang nggak punya pikiran juga kan. Iya, gue malas mikir aja anjing mau bahas apa siapa ya. Makanya gue nggak bisa baca pikiran lo. Karena emang nggak ada apa yang mau lu baca. Jadi satu-satunya manusia yang nggak bisa dibaca pikirannya itu adalah orang yang nggak pernah mikir. Nah ini contohnya nih. Karena nggak ada pikirannya anjing, apa yang mau lu baca. Makanya kalau Deddy Corbuzier itu mentalis itu kan, tatap mata saya, terus lo yang ditatap, anjing gak bisa. Dia nggak bakal bisa baca pikiran. Kenapa master? Kenapa master? Kosong. Kosong pikiran. Ternyata dia gak mikir. Oh iya, kayak si ini, kayak siapa, kayak kalau di film One Piece itu si Usopp. Jadi ada yang, lo nonton One Piece gak sih? Usopp kalau di One Piece, kalau di Banten Usep. Jadi ada siapa yang makan buah apa dan dia punya hantu gitu. Jadi hantu itu kalau nembus badan seseorang, nah jadi hopeless. Jadi hopeless. Gue pengen jadi kutu air, gue jadi kayak apa? Nah, kecuali si Usopp yang enggak tuh. Kenapa? Karena memang dia orangnya pesimis gitu. Emang dia udah hopeless dari awal. Emang dia udah hopeless. Udah nggak punya harapan apa. Jadi pasti si hantunya kan mirip Casper ya. Karena tuh pas masuk ke si tubuh si Usopp tuh itu nggak ngepek sama sekali itu. Kenapa? Karena si Usopp emang udah hopeless dia. Udah penakut. Gue nggak nonton lagi One Piece. Gue kartun. Doraemon nonton dong ya. Doraemon, SpongeBob. Oh SpongeBob udah ada waktu itu. Enggak, baru-baru ini. Enggak waktu kecil. Waktu kecil ya Doraemon, terus apaan? Sonic ya masih ada ya Sonic. Sonic, Casper, Tintin, Jiban. Robocop. Robocop bukan kartun tapi memang kayak ini lah ya, kayak Panji kalau gitu. Panji Saras 008. Nah itu gue dulu pernah ditawar di goda-goda lah sama paman gue. Paman gue kan tinggal di Ambon. Gue bener-bener fanatik sama Robocop tuh. Padahal gue nggak pernah nonton Robocop. Ditawarin, lu mau nggak Robocop? Mau kata gue. Ayo ke Ambon. Di Ambon ada Robocop beneran anjing kata gue. Tapi ditolak sama ibu gue. Gak usah dibawa anak gue. Karena di Ambon ada Robocop. Terus lo ngalamin waktu kecil kalau lagi jalan-jalan sore gitu, terus ada mobil box, sekarang tuh mobil box lah ya. Itu ada cap gunting itu apa kalau disebutin mobil culik gitu. Lo ngerasain ada pengetahuan itu? Enggak. Kalau gue mah ada pengetahuan itu. Kalau gue dulu sering ikut mobil box tetangga gue. Jadi kalau sore dia balik gawe, semua anak-anak dikumpulin, ayo naik, turun keliling aja naik mobil box. Seru ya gue. Padahal gitu doang. Lo waktu kecil itu, waktu SD pernah jualan apa? Gak pernah jualan ya, gak pernah susah ya. Keluarga apa nih kakak gue dulu SD-nya jualan. Jualan apa? Jualan kue, jualan kue. Lo gak ikut? Malu ya? Enggak, kakak gue kan beda berapa tahun dan ya. Pas zaman gue itu udah nggak jualan kayak gitu ke ini, tapi kayak emak gue tuh supply agar sama kerupuk kulit ke restoran. Kulit sapi kan, bukan kulit bekas hitanan. Iyalah, masa kulit sunat anjing. Kulit lidah sapi. Oh lidah sapi.
kerupuk kulit. Ah. Nah gua dulu setiap subuh ikut nyokap nganterin Agar ke restoran itu. Oh, nyokap lo tuh udah single parent ya? Iya, single parent. Udah memang Dan gua menafkahi berapa anak berarti? gua anaknya menentang buat dia nikah lagi. Oh, karena lo gak ada konsep gambaran kalau punya bapak baru ya gitu. Iya, dan gua dulu masih percaya bapak gua masih ada. Bahkan gua ke kuburan bapak gua tuh manggil bapak gua. Ku panggil namamu. Dan habis itu emak gua agak ragu buat bawa gua ke kuburan. Karena kan aneh gitu ya. Kuburannya di gunung tuh. Terus ada kayak tangga gitu, gua dari tangga tuh lari ke atas manggil ayah bisa datang. Tapi itu udah ini udah jadi kuburan kayak gitu. Apalagi masa-masa kecil yang menarik? Yang menarik adalah kaset pertama yang gue beli. Kenapa tuh? Haddad Alwi. Sama Suli. Iya, yang Umi. Gagal lagunya pasti yang Umi. Iya, Umi keselak aja yang kepala sakilo. Jeung nasi gagal dimasak kamari. Astagfirullah. Udah belajar pleset lagu ya? Ya, dulu waktu kecil. Ya Tauiba. Terus lo kalau kenaikan kelas nyanyi itu ya, joget-joget bawa bunga gitu? Kagak. Enggak. Oh, kalau gue mah ada sih. Ada beberapa. Cuman kan ya gue pemalu mana bisa naik panggung. Berarti lo nggak ngerasa susah berarti ya zaman-zaman 0 sampai 10 tahun tuh? Kalau dibilang ngerasa susah, Ya ibu lo yang susah pada ini bukan lo. ya guanya mah Nggak punya konsep. Nggak punya ya karena konsep. gue anak terakhir dan itu udah dirasain semua sama kakak gue duluan. Susah-susah di awalnya. Ya kalau gue kan dari SD gue udah jualan di pasar, mulai dari kelas 3. Terus kalau gue jualan itu kalau hari Minggu ya, kalau lagi SD Minggu atau hari libur pasti jualan kresek sama kulit pangkul. Nah kalau tiap harinya beres sekolah MI, sekolah formal. Nah sebelum sekolah agama, kalau buat sekolah agama, gue jualan balon. Jadi kalau lo tahu kalau di istilah Sunda tuh ada daun wera gitu. Daun wera gue ngambil ke pinggir sungai. Terus gue beli sabun colek, kemudian beli remes-remes, beli sedotan. Kadang gue nyari juga sedotan tuh yang bekas di pinggir. Nah gue jualan itu. Terus beli plastik yang sekarang yang kecil-kecil lah kayak buat obat gitu kan. Ya gitu. Nah gue jualan itu. Dari situ baru si balon jualan gue dikresekin, gue langsung sekolah. Baru jiwa kewirausahaan gue Gak terbangun. Jangan salah, gue bangun ketika SMP. Nah itu kan kalau SMP berarti kan udah 11-12 tahun kan katanya. Nah itu baru gue tiap hari gue jualan. Karena sekolah SMP gue itu siang katanya. Jadi gue dagang itu dari pagi jam 5 berangkat, gue pulang jam 11 langsung sekolah dan sekolah tidur. Kata guru gue, biarin, jangan dibangunin, capek habis dagang. Gue ingat itu namanya Patio Alma